Meninjau ulang rencana impor sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton beras untuk mencukupi ketersediaan beras dalam negeri. Pasalnya saat ini sedang masuk musim panen yang berpotensi menekan harga gabah dan beras. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras atau Perpadi, Sutarto Alimuso, seperti yang dikutip dari Detikcom, menyatakan saat ini justru harga gabah dan beras di daerah turun sejalan dengan masa panen raya. Dalam keterangannya, ia menyebut dalam 2 bulan ke depan akan terjadi surplus kira-kira sebanyak 2 juta ton beras. Hal yang sama juga diungkapkan Asosiasi Petani dari Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA, seperti yang dilansir dari cnnindonesia.com. Mereka menyebut rencana impor beras tersebut berpotensi merugikan petani di sejumlah daerah yang telah memasuki panen raya pada awal Maret hingga Mei mendatang. Impor beras di masa ini dikhawatirkan bisa menekan harga jual hasil panen padi petani. Ya, panen raya berpotensi membuat Indonesia surplus beras hingga 2 juta ton. Petani meminta pemerintah untuk tidak melakukan impor beras. Kami bahas dengan Sutarto Alimuso, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras atau Perpadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tarto. Waalaikumsalam. Ya, Selamat pagi, Pak Tarto, Mas Aldi. Pak Tarto, saat ini telah memasuki masa panen raya ya. Apakah kondisi cuaca mungkin mempengaruhi volume produksi beras dan padi petani? Baik, terima kasih Mas Aldi. Jadi saya sedikit mengkoreksi bahwa sampai dengan nanti bulan April itu berdasarkan data BPS, produksi kita akan mencapai lebih dari 14 juta ton. Padahal kebutuhan kita selama 4 bulan diperkirakan sekitar 10 juta ton sampai dengan 11 juta ton. Artinya apa? Artinya nanti sampai dengan April ini kita akan memiliki kelebihan sekitar 4 juta ton. Surplus beras 4 juta ton. Memang beberapa waktu yang lalu terjadi banjir di beberapa daerah. Menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian, disampaikan itu sekitar 50.000 hektar yang busuk. Jadi kalau 50.000 hektar itu artinya kira-kira 150.000 ton lah kehilangan hasilnya. Artinya meskipun pada saat ini sedang terjadi cuaca ekstrim di beberapa daerah, tapi ini tidak serta-merta menekan kemudian produksi beras yang disalurkan oleh petani karena masih diprediksi oleh BPS dari konsumsi kita dan juga jumlah logistik yang dimiliki ini masih akan surplus sampai nanti paling tidak 2 bulan ke depan, begitu ya Pak Tarto. Tapi kalau kita melihat tekanan harga yang mungkin timbul pada saat pemerintah melakukan impor beras ke dalam negeri, sebetulnya bagaimana ini bisa mempengaruhi harga produksi padi dan beras petani? Ya, jadi begini, justru saya 3 minggu yang lalu melaporkan kepada pemerintah, Pak Menteri Perdagangan maupun Pak Menteri Pertanian bahwa telah terjadi penurunan harga karena mulainya hari-hari ini panen raya. Jadi justru harga sedang turun karena panen raya tadi. Nah, kemudian dengan adanya pengumuman impor itu bagaimanapun juga yang saat ini, jadi persoalannya kan ketepatan waktu ya, ketepatan waktu memberikan informasi impor kepada masyarakat ini. Nah, pada saat panen raya seperti ini, itu pasti secara psikis akan berpengaruh terhadap harga dan bahkan harga di lapangan saat ini sudah banyak kasus, terutama di Pulau Jawa, itu di beberapa daerah harganya gabah kering panen maupun beras itu sudah di bawah HPP. Nah, untuk itu tentunya pada saat begini justru yang harus menjadi perhatian kita semua, terutama pemerintah, bagaimana kita menyerap hasil panen raya ini agar kita bisa mempertahankan pada harga di atas HPP.
Jadi itulah makanya kami menghimbau kiranya pemerintah melakukan pengadaan atau penyerapan gabah dan beras sebanyak-banyaknya pada saat-saat ini. Sehingga Pak, dari 4 juta ton ini tentunya sebagian akan nanti disimpan oleh masyarakat, sebagian oleh pengusaha beras dan penggilingan padi, tentunya sebagian lagi ini bisa menjadi cadangan beras pemerintah, menjadi cadangan pangannya pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke, jadi daripada dilakukan, jangan dilakukan pada saat ini. Jangan dilakukan pada saat panen raya, namun pada saat-saat ini agar tidak menekan harga jual produksi beras dan juga padi petani. Pak Tarto, kalau terlepas dari mungkin impor yang akan dilakukan, penyerapan beras lokal sendiri di masyarakat saat ini dibandingkan dengan beras atau ya beras yang asalnya dari impor, bagaimana Pak Tarto? Dari aspek apanya? Dari aspek penyerapan, kemudian juga penyerapan di masyarakat, konsumsinya. Ya, hari-hari ini kan sedang panen raya, dan panen raya ini nanti Maret, April, kemudian Mei masih juga surplus biasanya, baru nanti Juni itu akan seimbang. Artinya apa? Pada situasi menjelang Lebaran ini kita akan tetap surplus situasinya, dan penyerapan di lapangan ini yang kami masih melihat kalau masyarakat sendiri kan sudah biasa menyerap dengan kebutuhan mereka sehari-hari, yang justru karena pandemi ini nampaknya juga penyerapannya turun, ada sedikit turun oleh masyarakat sendiri. Nah, sehingga kekhawatiran kami yang ada di lapangan, anggota kami penggilingan padi, ini juga kesulitan di dalam memasarkan hasil produksinya. Gitu. Jadi kita khawatir yang 4 juta ini nanti tidak terserap semua. Karena hari-hari ini di Jawa Timur saja, berdasarkan laporan dari teman-teman saya yang ada di lapangan, anggota berpadi, mereka menyimpan yang ada di dalam gudang itu kurang lebih ada sekitar 870.000 ton perkiraannya. Baik. Jadi artinya posisinya itu memang betul-betul ini yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk bisa diserap sebanyak-banyaknya. Ya, jadi ternyata pandemi juga mempengaruhi ya pemasaran dari beras hasil petani lokal. Terima kasih Pak Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perpadi, untuk telah bergabung bersama CNN Indonesia Today pagi ini. Semoga ini bisa didengar sehingga tidak tertekan harga jual beras produksi petani lokal ini. Terima kasih Pak Tarto, selamat pagi, sehat selalu.